Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Malam hari ini kita bersyukur karena Tuhan tolong kita di sepanjang hari ini dalam aktivitas kita, dalam pekerjaan kita, dalam seluruh kegiatan kita. Kita bersyukur karena di luar Tuhan kita nggak bisa buat apa-apa, saudara. Tuhan yang memberikan kita kekuatan sampai dengan hari ini kita ada, sampai dengan saat ini. Tuhan berikan kita kesanggupan dan Tuhan yang juga memelihara kehidupan kita. Itu sebabnya melalui program Bible and Bed malam hari ini sebelum kita beristirahat, saya ajak setiap kita untuk membersihkan kembali hati dan pikiran kita, untuk menuntun kita, untuk melakukan apa yang Tuhan Yesus mau untuk kita lakukan. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, kita sama-sama berdoa, kita datang sama Tuhan. Bapa, terima kasih. Hari ini kami bersyukur Tuhan tolong kami melewati sepanjang hari ini. Dan sebelum kami beristirahat, malam hari ini Tuhan kami rindu untuk kembali dikuatkan, diteguhkan, diberikan ketenangan, ketenteraman. Tatkala kami mendengarkan firman Tuhan, iman kami timbul dan pengharapan kami kuat. Itu sebabnya sampaikan sesuatu bagi masing-masing kami. Roh Kudus urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu, sehingga semakin hari kami semakin mengerti akan kebenaran yang memerdekakan kami. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, kebiasaan manusia adalah meniru. Ya, gampang sekali orang tuh meniru. Dia lihat, dia lakukan gitu kan. Dia lihat, dia tiru. Tapi seringkali yang ditiru bukan yang baik tapi yang jahat. Alangkah baiknya ketika kita mulai meniru sesuatu, tirulah yang baik. Gitu kan? Tirulah yang baik. Karena biar bagaimanapun ketika kita menangkap, melihat orang lakukan sesuatu, kita harus simpan dulu, kita kelola dulu, kita pikirkan dulu kira-kira ini perbuatannya baik nggak ya? Gitu. Jangan buru-buru langsung kita lakukan, kita tiru. Sehingga ada banyak orang bilang, ya abis dia berbuat jahat lu pendeta sama saya, ya wajar dong kalau saya balas. Itu tanpa kita sadari, kita sedang meniru perbuatannya. Mungkin sebagian kita akan komplain bilang sama saya, pendeta saya bukan meniru, saya hanya membalas, melakukan apa yang dia lakukan. Nah itu kan apa namanya? Itu kan meniru, gitu kan? Berbeda dengan apa yang Yesus ajarkan. Lakukan apa yang baik, balas yang jahat dengan yang baik, ampuni orang yang menyakitimu. Itu melatih diri kita untuk tidak meniru yang jahat dan tapi meniru yang baik. Itu sebabnya dalam 3 Yohanes pasal yang pertama, surat Yohanes yang ketiga, saudara dikasih dalam Tuhan, di pasal yang pertama ayat 11 bilang begini, saudaraku yang kekasih, janganlah meniru yang jahat. Garis bawahi kata-kata ini. Jangan meniru yang jahat, melainkan yang baik. Dengan kata lain, kalau engkau mau mengikuti seseorang, engkau mau meniru seseorang, lakukan apa yang baik. Tirulah apa yang baik dari hidup seseorang. Jangan tiru yang jahat. Karena barang siapa berbuat baik, ia berasal dari Allah. Tetapi barang siapa berbuat jahat, ia tidak pernah melihat Allah. Jadi hati-hati sekali saudara yang dikasih dalam Tuhan. Kalau kita melakukan sesuatu, kita lihat betul. Kira-kira saya sedang meniru yang baik atau meniru yang jahat? Kalau saya meniru yang baik, maka lakukan apa yang baik. Sekalipun orang itu melakukan sesuatu yang jahat kepada saya, tapi jangan diikutin. Gitu loh saudara. Tapi jangan ditiru. Tanpa kita sadari kita meniru dengan alasan kita lakukan apa yang dia lakukan. Kita bilang, ya habis dia duluan sih pendeta. Iya kan, habis dia duluan ya saya nggak terima dong kan. Akhirnya kita melakukan hal yang sama. Tanpa kita sadari kita sedang meniru apa yang mereka buat kepada kita. Sesuatu yang tidak baik. Saudara dikasih dalam Tuhan, hati-hati betul ya. Bukan berarti banyak orang melakukan sesuatu hal lalu kita bilang, oh itu layak ditiru. Ya kan, orang melawan arus lagi bawa kendaraan, orang menerobos lampu merah karena kita lihat lebih banyak yang melakukan, lalu kita bilang itu sebuah kebenaran. Masalahnya itu yang sedang terjadi hari-hari ini. Banyak orang lakukan sesuatu dengan banyak berbondong-bondong, sekalipun itu salah, sekalipun itu hal yang buruk, kita bilang oh sah, yang lakukan banyak kok. Hati-hati saudara, hati-hati betul. Ini yang sedang terjadi dan Alkitab sudah mencatat. Dalam 2 Petrus 2 ayat 2. Perhatikan surat Petrus yang kedua, pasal yang kedua, ayat yang kedua. Banyak orang, lihat. Banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu. Ini yang terjadi di hari-hari terakhir.
Dan kita bersyukur Alkitab sudah membentangkan buat kita, saudara, hati-hati. Karena banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu. Dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat. Ada banyak orang karena lihat, oh tapi dia ngelakuin kok. Tapi dia buat juga kok. Tapi dia begini kok. Akhirnya kita mulai meniru hanya karena kita lihat orang banyak melakukan, saudara. Nah, ini yang sedang terjadi hari-hari. Orang muda, hati-hati betul. Hati-hati betul ketika engkau mengikuti tren di hari-hari ini, ya kan? Ya, seks bebas wajar lah pendeta. Ya banyak juga kok orang-orang muda yang sudah melakukannya kok, tidur sebelum menikah, ya kan? Orang sudah dikasih dalam Tuhan, ini yang sedang terjadi. Ada banyak orang mengikuti cara hidup orang-orang yang dikuasai hawa nafsu. Tapi kita anak-anak Tuhan, perhatikan, kalau engkau mau mengikuti cara hidup, ikutilah yang baik. Ikutilah sesuai dengan apa yang firman Tuhan sudah sampaikan. Sekalipun kau dianggap, ini mau udah ketinggalan zaman, it's okay. It's okay. Sekalipun kau hanya berdiri seorang di dalam kebenaran, it's okay. Pembela kita hidup. Tuhan yang bela saudara dan saya kok. Itu sebabnya hari ini saya ajak setiap kita, tirulah yang baik. Kalau engkau lihat ini sesuatu yang tidak baik, sesuatu yang tidak berjalan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, sekalipun banyak orang yang mengikutinya, sekalipun banyak orang yang melakukannya, yang namanya tidak benar, yang namanya bukan sebuah kebenaran, please jangan ditiru. Sekalipun engkau terlihat aneh karena engkau tidak meniru apa yang orang banyak lakukan sebagai sesuatu yang tidak benar. Lebih baik dianggap aneh daripada ditolak Tuhan. Lebih baik dianggap aneh daripada tidak dianggap Tuhan. Kita yang memutuskan hari ini. Saudara dikasih dalam Tuhan, Alkitab sudah mengajarkan kepada kita. Banyak orang, bukan sedikit loh saudara, banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu. Kitalah yang memutuskan. Kamu mau meniru yang mana? Kamu mau mengikuti yang mana? Tirulah yang baik, ikutilah yang baik sesuai dengan kebenaran firman Tuhan yang kita tahu. Kita berdoa, kita datang sama Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus, firman sudah terbentang hari ini. Tuhan tolong kami. Sehingga apapun yang kami lihat, bahkan orang banyak, teman, kerabat, kenalan kami, sahabat kami, mungkin melakukan sesuatu yang tidak benar di hadapan Tuhan. Tapi biarlah kami yang hari ini mendengarkan firman Tuhan, kami tetap berjalan dan berdiri dalam kebenaran. Sekalipun ada banyak orang menganggap kami aneh. Tapi hari ini hamba berdoa dalam nama Yesus, Tuhan tolong setiap kami. Agar kami tetap tercacak dalam iman, tetap berdiri dalam kebenaran dan mengikuti apa yang baik, meniru apa yang benar, dan melakukan apa yang menjadi firman-Mu ya Tuhan. Hamba menyerahkan anak-anak Tuhan satu persatu dalam tangan Tuhan yang kuat. Tuhan jaga hidup mereka. Tuhan pagari dengan anugerah, Tuhan pagari dengan kasih karunia Tuhan. Sehingga semakin hari hidup mereka semakin mempermuliakan nama Tuhan. Sebentar kami juga akan beristirahat. Biarlah kami tidur dengan tenang. Kami hidup tetap terus memuliakan Tuhan karena Tuhan yang jaga hati dan hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam saudaraku, selamat beristirahat dan Tuhan memberkati.